Selamat siang, perkenalkan nama saya Francisca B.R. Manihuruk, Farmasi 18C, mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menyampaikan hasil peneliti oleh Elizia Arman, Jurnal Medica Scientifica dengan judul Pengembangan dosis pemberian serbuk kering jahe merah atau Zingiber officinale Varubrum terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus atau DM. Apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kelainan kerja insulin, atau keduanya. Di sini terdapat macam-macam tipe diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe gestional, diabetes mellitus tipe lain. Diabetes mellitus tipe 1 yaitu disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Diabetes tipe 2 yaitu disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Kemudian diabetes mellitus tipe gestional yaitu diabetes mellitus yang terjadi saat kehamilan. Kemudian diabetes mellitus tipe lain yaitu disebabkan oleh pemakaian obat-obat lain. Diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan tipe diabetes yang lebih umum dengan jumlah penderita mencapai 85-95% dari keseluruhan populasi penderita diabetes. Etiologi diabetes mellitus tipe 2 merupakan multifaktor yang belum sepenuhnya terungkap dengan jelas. Faktor genetik dan pengaruh lingkungan cukup besar dalam menyebabkan terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Antara lain obesitas, diet tinggi lemak dan rendah serat, serta kurang gerak badan atau kurang berolahraga. Tujuan terapi diabetes mellitus yang pertama itu tujuannya untuk mencapai kadar glukosa normal, mengurangi onset dan perkembangan retinopati, komplikasi nefropati dan neuropati, terapi intensif untuk faktor-faktor resiko kardiovaskular yang terkait, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup. Untuk terapi farmakologi diabetes mellitus yaitu dengan terapi dengan pemberian obat-obatan. Terapi non-farmakologinya yaitu lebih menitikberatkan kepada pola hidup pasien seperti diet dan rajin olahraga. Zingiber officinale Varubrum atau yang lebih dikenal dengan nama jahe merah adalah salah satu obat tradisional yang banyak digunakan untuk pengobatan sebagai penyakit rematik, asma, stroke, sakit gigi, infeksi, sakit otot, tenggorokan, kram, hipertensi, mual, demam, dan diabetes. Kandungan utama si jahe merah yaitu si minyak atsiri 1-5%, sesquiterpenoid dan monoterpenoid, gingerol, sogaol, paradol, dan zingerones. Efek terapi jahe merah. Kebanyakan efek terapi jahe sebagai antiinflamasi, analgesik, hipotensi, dan diabetes yang berhubungan dengan gingerol dan sogaol yang banyak terdapat dalam jahe segar dan jahe kering. Penelitian ini, jahe merah yang digunakan diperoleh melalui proses pengeringan tanpa penambahan bahan lainnya. Metode pengeringan bertujuan untuk menjaga kandungan minyak atsiri pada serbuk jahe tetap berada dalam range standar simplesia yang dipersyaratkan oleh Pharmacopoeia Herbal tahun 2010.
Jahe merah yang sudah diiris potong melintang dengan ketebalan 3 mm dikeringkan dengan bantuan sinar matahari langsung selama 2 hari. Kemudian si jahe tersebut di blender, dihaluskan menjadi serbuk hingga berukuran 50-60 ml. Serbuk dimasukkan ke dalam kapsul ukuran 1 dan dikemas dalam botol kapsul sehingga memudahkan pasien dalam meminum obat. Serbuk jahe yang sudah dibuat dalam bentuk kapsul ini dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kebersihan dinding luar kapsul dari sisa serbuk yang mungkin menempel, keseragaman bobot kapsul kosong dan kapsul yang sudah diisi, serta adanya sampel pertinggal untuk melihat kestabilan kapsul yang sudah sampai di tangan pasien. Di sini subjek penelitian, peneliti harus memenuhi kriteria inklusi, yaitu pasien diabetes mellitus yang berobat ke puskesmas Andalas Padang dengan rentang usia 50-70 tahun. Kriteria eksklusi penelitian di sini peneliti memiliki kriteria eksklusi penelitian, yaitu pasien tidak boleh mengalami gangguan fungsi hati, ginjal, dan jantung, tidak menderita hipotiroid, iritasi lambung, hamil, dan menyusui. Kriteria ini bertujuan menghomogenkan keadaan pasien sehingga bias dari penelitian ini dapat dikurangi. Tujuan lainnya adalah untuk menghindari kejadian efek samping pada pasien yang pernah dilaporkan pada penelitian sebelumnya seperti kejadian iritasi lambung. Kepatuhan pasien ditingkatkan melalui berbagai cara. Selain dengan menggunakan sediaan kapsul yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien, cara lain yang dilakukan peneliti yaitu untuk meningkatkan kepatuhan pasien dengan mengontrol pasien melalui telepon untuk mendapatkan informasi yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan mencari solusi terhadap hal tersebut. Di sini peneliti memberikan 3 botol kapsul yang setiap botolnya sudah diatur untuk pemakaian selama 10 hari. Pada setiap botol dituliskan tanggal minum obat sehingga peneliti dapat mengontrol kepatuhan setiap 10 hari pemakaian. Hasil dari 33 orang pasien yang diteliti peneliti diabetes mellitus tipe 2 yang diberikan jahe 1-5 gram per hari menunjukkan bahwa perubahan nilai glukosa darah puasa perlakuan tidak signifikan perbedaan dibandingkan dengan kelompok kontrol P lebih besar 0,05. Hal ini diduga disebabkan karena berat jahe merah yang digunakan yaitu 1,5 gram sehari tidak mampu menurunkan glukosa darah pasien diabetes mellitus tipe 2. Penelitian ini sejalan dengan Maluji 2013 yang pernah ditelitinya, yaitu konsumsi 2 gram jahe setiap hari selama 8 minggu tidak signifikan dalam menurunkan glukosa darah puasa, HbA1c, dan HDL. Jahe merah tidak signifikan mempengaruhi nilai glukosa darah 2 jam postprandial pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol P/0,05. Hal ini terjadi karena setelah makan terjadi absorpsi glukosa di usus halus, sedangkan mekanisme kerja jahe yang dikemukakan Arbluo 2014 bahwa jahe dapat meningkatkan sensitivitas insulin sehingga mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah sesudah makan. Pemakaian serbuk kering jahe merah 3 kali sehari setiap sesudah makan selama 1 bulan menunjukkan bahwa tidak ada kejadian efek samping iritasi yang dilaporkan oleh pasien. Iritasi lambung merupakan efek samping utama yang pernah dilaporkan oleh peneliti sebelumnya. Efek samping yang lain muncul selama penelitian adalah
diare walau cuma 2 orang dari 15 pasien mendapatkan perlakuan. Selain itu, beberapa pasien juga merasakan kepala pusing, rasa panas pada leher. Reaksi ini menyebabkan 1 orang pasien mengundurkan diri dari penelitian pada hari kedua pemakaian. Namun, pasien lainnya mengakui bahwa reaksi ini hanya terjadi pada 3 hari pertama konsumsi obat kapsul yang peneliti berikan. Kemudian reaksi itu hilang dengan sendirinya setelah 3-7 hari pemakaian. Dari penelitian yang telah dilakukan di sini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa serbuk kering jahe merah atau Zingiber officinale var rubrum dengan dosis 1,5 gram sehari tidak mempengaruhi penurunan glukosa darah puasa. Serbuk kering jahe merah atau Zingiber officinale var rubrum 1,5 gram sehari tidak menurunkan glukosa darah 2 jam postprandial. Kemudian di sini disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mempelajari efek zat aktif dari jahe merah untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan variasi dosis yang beda. Dilakukan penelitian lanjutan untuk membandingkan efek antara serbuk jahe merah hasil rebusan dengan serbuk jahe merah hasil pengeringan. Baiklah, sekian dari hasil penelitian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya ucapkan terima kasih.